Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga dikaruniai kesehatan selalu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan di dalam kuliah komputer ini, bagaimana kita menggunakan Microsoft Excel ini untuk menganalisis suatu data. Contohnya di dalam data penelitian. Ini saya contohkan ketika kita melakukan analisis antioksidan, misal dari total fenolik. Ini saya ambilkan deskripsi ya. Nah, kita perlu membuat suatu kurva standar. Nah, kurva standar ini sebenarnya apa? Ya. Jadi ketika kita menganalisis fenolik acid, asam fenolik ini dari ekstrak agaton, ini kita menggunakan spektro, ya. Kita lihat, kita cek absorbansinya. Nah, untuk menganalisis suatu sampel, yang kita perlukan adalah sampel ini setara dengan fenolik yang murni. Bisa kita ambil dari asam galat. Kita buat larutan asam galat dengan konsentrasi yang berbeda. Misalnya di sini 0, 2,5, 5, 10, 20, 40, 80, sampai dan seterusnya. Ya. Lalu kita cek masing-masing absorbansinya. Sehingga kita peroleh ya kandungan fenolik pada asam galat tadi dibandingkan dengan absorbansinya berapa. Nah, ini untuk kurva standar. Ya. Kemudian misalnya ya ini kita mau menghitung aktivitas antioksidan dari asam ferulat. Sama, kita buat standar dulu. Bisa larutan di sini mulai 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Berapa? Paling tidak ada 10 larutan yang bisa kita buat. Lalu dari larutan tersebut kita cek ya absorbansinya. Setelah kita tahu absorbansinya masing-masing larutan, kita tuangkan ke dalam kurva standar. Nah, kurva standar ini kita dapatkan rumus regresinya Y sama dengan ini ya, AX plus B ya. Nah, dengan R-nya, kalau ini datanya bagus, ini R-nya ini bisa 0,99 ya. Ini di sini yang saya contohkan ini 0,97 ya. Nah, saya contohkan lain lagi. Ini ada contoh langsung di Excel ya. Nah, langsung di Excel. Nah, ketika saya ingin menganalisis aktivitas enzim, ya, contohnya enzim protease. Enzim protease ini adalah enzim yang memecah protein menjadi asam amino. Sehingga standar yang saya gunakan adalah L-tirosin. L-tirosin ini adalah termasuk asam amino. Nah, lalu saya buat larutan dari 1 sampai 9 larutan dengan jumlah L-tirosin. L-tirosin ini asam amino. Ini mulai dari 0 ini adalah blank ya, atau yang tanpa kita berikan L-tirosin. Kemudian 0,055 mol, kemudian 0,11 mol, kemudian 0,165 mol, 0,22, 0,275, 0,33, 0,385, 0,44 mol ya L-tirosin di dalam satu larutan itu.
Nah, kemudian kita cek absorbansinya. Oh, absorbansinya kita gunakan blanko yang 0 L-tirosin, berarti kita 0 kan absorbansinya. Lalu kita peroleh, oh ini yang larutan kedua 0,09, kita cek lagi, yang larutan ketiga 0,16, larutan keempat 0,25, larutan kelima 0,32, larutan keenam 0,4, larutan ketujuh 0,47, larutan ke-8 0,55, larutan ke-9 0,65. Nah, berikutnya kalau kita punya sampel, misal sampelnya di tempe ini ada aktivitas enzim protease tidak ya, kita preparasi sampel, kita encerkan, kita larutkan, kita buat larutan, kita cek absorbansinya ya. Absorbansinya berapa kita cek. Nah, ini nanti akan kita bandingkan dengan kurva standar. Nah, cara membuat kurva standar ini cukup mudah. Ya. Nah, dari mol dan absorbansi kita blok, semua kita blok ya nilainya, datanya. Lalu kita insert grafik dengan grafik scatter ya. Diingat-ingat ini grafiknya grafik scatter ya, insert. Nah, maka muncul grafik seperti ini. Lalu kita rubah chart layoutnya, kita tampilkan rumus fx-nya atau y sama dengannya. Nah, maka muncul rumus y sama dengan 1,415x plus 0,007. Ini R-nya adalah 0,999. Ini cukup bagus karena titiknya pas garis lurus ini ya. Nah, gini. Yang Z-nya ini adalah absorbansi ya. Ini adalah absorbansi. Kemudian yang ininya adalah mol tirosin. Ini adalah. Nah, kita dapatkan apa? Oh, kita dapatkan rumus Y sama dengan 1,415x plus 0,007. Sehingga ketika kita memiliki sampel, misal kita memiliki sampel 1 ini ya. Sampel 1, kita memiliki absorbansi 0,99 ini ya. Kita memiliki 0,99. Nah, ini kira-kira berapa mol ya L-tirosinnya. Nah, kita bisa masukkan ya absorbansi 0,99 sehingga ya kita masukkan ya Z-nya ini adalah 0,99, berarti ini absorbansi ini adalah Y ya. Kemudian molnya ini adalah X ya. Nah, ini tinggal masukkan ke rumusnya. Sehingga 0,99 sama dengan 1,415X ditambah 0,007. Sehingga kita masukkan ya, X-nya sama dengan 0,69. Nah, ini adalah X-nya. Sehingga kita ketahuan, oh sampel 1 ternyata memiliki aktivitas enzim ini sebesar 0,69 mol L-tirosin. Ya. Tinggal kalau kita pengencerannya berapa kali pengenceran, kita tinggal menyesuaikan. Nah, ini cara kita membuat grafik kurva standar. Ya. Silahkan nanti bisa dipelajari. Ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Nanti akan saya berikan latihan untuk tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.